Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam ini kita lanjutkan materi kita yaitu tentang qiyas. Qiyas itu sebagai metode penggalian hukum. Kalau sumber hukum itu kemarin ada 3, ada 2, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumber hukum bagi kaum muslimin, ada 2 itu. Dan yang menjadi dasar hukum juga adalah ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang kemudian sebagian menganggap juga para ulama. Tetapi untuk zaman sekarang bisa diambil jumhur ulama atau ijtihad jama'i. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan dengan qiyas. Kalau qiyas ini adalah metodenya, metode untuk menggali hukum. Jadi bukan hukum itu sendiri, tetapi metodenya, cara untuk menggali hukum. Kita ulangi materi kita yang kemarin, yaitu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, kaifa taqdi idza arada laka qada'un? Bagaimana kamu memberi keputusan apabila sebuah peradilan dihadapkan kepada kamu? Maka Mu'adz bin Jabal katakan, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan dengan menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut juga dengan Al-Qur'an Karim. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, ilam tajid fi kitabillah. Bagaimana kalau kamu tidak menemukan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan menggunakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaan, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Bagaimana kalau itu tidak kamu temukan dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga di dalam kitab Allah? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan tidak akan saya kurangi. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Mu'adz bin Jabal
dan mengatakan alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW terhadap apa yang membuat ridho Rasulullah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Dari hadis ini maka sumber hukum dalam Islam itu Al-Quran, Sunnah Nabi itu adalah sumber hukum Islam. Dari dua kitab inilah kaum muslimin merujuk ya semua dalil-dalil hukum yang akan diturunkan di dalam aplikasi keseharian. Nah, kemudian yang ketiga bukan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dengan ijtihad. Nah, ijtihad itu setidaknya ada dua. Yang pertama ijma'. Ijma' itu adalah dalil hukum fikih. Karena dari ijma' inilah keluar hukum-hukum fikih, yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, haram, sahih, batil, ya, rukun, ya, kemudian syarat, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah qiyas. Qiyas itu metode penggalian hukumnya. Kalau ijma' itu dalil hukumnya, dari Al-Quran dan Sunnah itu turunlah ijma'. Dia hukumnya wajib, dia hukumnya sunnah atau mandub, dia hukumnya mubah, dia hukumnya makruh, dia hukumnya haram, dia itu sah, dia itu batal, dia itu sesuai dengan rukun, dia itu sesuai dengan syarat sahnya, dan seterusnya. Itu ijma' ulama. Sedangkan qiyas itu bagaimana menggali hukum-hukum yang itu tidak ditemukan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mendapatkan status hukum atau dalil hukum. Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Apakah itu mubah? Apakah itu makruh? Apakah haram? Malam ini kita tidak membahas teori qiyas dibagi berapa, macam-macam, enggak ya. Tetapi kita dasar saja, yaitu mengenali qiyas, kemudian rukunnya, dan bagaimana contoh-contoh qiyas. Jadi supaya tidak terlalu mengambang, supaya tidak terlalu melangit, kita mengerti qiyas itu bagaimana. Qiyas itu secara etimologis artinya adalah qadar, yaitu mengukur. Mengukur itu adalah membandingkan sesuatu dengan yang semisal. Ya, membandingkan sesuatu dengan yang semisal. Tetapi mestinya ada standarnya. Jadi bukan nggak ada standarnya. Misalkan mengukur kopiah itu standarnya kepala, itu ya. Jadi mengukur kopiah itu standarnya kepala, bukan kebalikannya. Ya. Standarnya adalah kopiah. Kalau standarnya kopiah, berarti yang dibesarkan dan yang dikecilkan adalah kepala. Tapi kalau standarnya kepala, berarti yang dibesarkan dan yang dikecilkan adalah kopiahnya. Nah, jadi membandingkan sesuatu dengan yang semisal. Berat, ya mestinya ada ukuran standarnya, yaitu kilogram. Kalau Inggris pound, ya itu kilogram. Enggak bisa kemudian kilogram itu luas mengikuti keinginan yang nimbang. Nah, itu nggak bisa. Ya, panjang atau tinggi yaitu senti atau meter. Ya, itu standarnya. Ya, tidak bisa kemudian dibalik sentimeternya mengikuti panjang pendek, nggak bisa. Dalam bahasa Arab disebutkan kustu atau kistu as-sauba bidzira'. Saya mengukur pakaian itu dengan hasta. Hasta itu bahasa Jawanya kilan, ya dikilani. Nah, itu ukuran Arab ya hasta. Mestinya hasta itu juga distandarisasi, karena kalau hasta itu dikembalikan kepada tangan atau telapak masing-masing orang, yaitu berbeda telapaknya. Misalkan 5 hasta, nah telapak saya dengan telapak anak saya masih kecil ya beda hastanya. Ya,
hasta itu sudah menjadi ukuran standar. Ya, pakaian dirok, ya pakaian dirok itu hasta itu jadi standarnya. Saub, baju, nah itu yang dijadikan untuk membandingkan, jadi baju ini berapa hasta, ya bukan hasta ini berapa baju, enggak. Ya, jadi baju ini ukurannya berapa hasta. Sedangkan kias secara terminologis, Imam Syafi'i mengatakan tentang kias sebagai berikut. Wa kullu ma nazala bi muslimin fa fihi hukmun lazimun. Yaitu setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada muslim itu lazimnya mesti ada hukum. Jadi seorang muslim mesti ada ngerti hukumnya, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Salah satu kepentingan kita itu ngerti hukum supaya hukum itu tidak memakai perasaan sehingga didramatisir perasaan. Nah, itu enggak benar. Ya, misalkan sholat tarawih hukumnya sunnah, tetapi kita sejak kecil kalau enggak sunat tarawih dihukum sama orang tua kita. Makanya kita mementingkan sholat tarawih daripada sholat 5 waktu. Nah, itu namanya mementingkan perasaan historis daripada hukum. Nah, pentingnya hukum di situ. Walaupun sholat tarawih itu rasanya nyaman, apalagi bareng-bareng sama teman-teman, terus malamnya ada jaburan, macam-macam, merasa enak, nyaman, tetapi secara hukum sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah. Nah, pentingnya itu, sehingga kita tidak mendramatisir, wah ini karena kecil saya itu sholat tarawih, dia maka lebih utama dari sholat 5 waktu. Apalagi sholat tarawih itu hanya di saat Ramadan. Kalau 5 waktu besok-besok kan bisa. Nah, ini enggak gitu. Hukum itu tidak berdasarkan perasaan. Tetapi hukum itu berdasarkan nas nanti ya. Berdasarkan nas. Dan dia enggak sesuai perasaan, enggak apa-apa. Orang Jawa itu kalau enggak makan dengan tangan kanan tabu, saking tabunya itu seringkali sampai setingkat haram hukumnya, padahal makruh. Ya, itu hukumnya makruh, makan pakai tangan kiri, hukumnya makruh. Artinya ada hukum yang lebih berat lagi, yaitu haram. Nah, ini jangan pakai perasaan. Jika kalau makan pakai tangan kiri, orang tuanya malu, ya dihukum seperti hukuman haram. Nah, itu enggak. Ya, karena itu jatuhnya adalah makruh. Nah, jadi seorang muslim itu mesti dia mengerti tentang hukum itu, apalagi kalau dia sudah mukallaf, ya sudah mukallaf, dia ngerti. Jadi tidak memakai perasaan, tetapi bersandar kepada nas. Makanya belakangnya idza kana bi ainihi ittiba'uhu. Ya, kalau ada nasnya, yang diikuti nas itu. Ya, nas itu yang diikuti. Jadi jangan ngikutin perasaan. Wah, ini sudah lazimnya kayak gini enggak? Ya hukumnya apa dulu? Ya. Wa idza lam yakun fihi bi ainihi, ya kalau dia itu tidak ada nasnya, ya belubut dalalah. Maka dia dicari ya dilalahnya, ya, permasalahannya. Ala sabilil haqqi bil ijtihad, dengan cara yang benar, yaitu dengan ijtihad. Dan Imam Syafi'i mengatakan wal ijtihadu huwal qiyas, dan ijtihad itu adalah qiyas. Kenapa? Ya ada persoalan-persoalan yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya dia dicari hukumnya. Nah, ketika mencari hukumnya itu orang kan ijtihad, mengerahkan seluruh kemampuannya ya, berdasarkan ilmu yang dimiliki dari ulumul Quran, ulumul hadis, ya, dan kemudian usul fikih, qawaidul fikih, ketemulah ya ini hukumnya apa, disandingkan dengan hukum yang sudah baku. Jadi ada hukum baku, yaitu yang jadi standarnya. Itu Imam Syafi'i. Semoga bisa digambarkan. Jadi hukum baku itu sudah ada, misalkan sholat 5 waktu hukumnya wajib, khamr itu haram, nah itu hukum baku, ya khamr haram, zina haram, dan seterusnya itu hukum bakunya. Ya. Sementara
Sementara kalau ijtihad itu ada peristiwa yang nggak ada hukumnya, ya. Nah, dia harus mencari atau mengkiaskan, menginduk kepada hukum yang baku. Sedangkan menurut Ibnu Subki dalam kitab Jam'u al-Jawami memberikan definisi kias sebagai berikut. Humila ma'lumun ala ma'lumin lis musawatihi fi illati hukmihi indal hamil. Yaitu menghubungkan sesuatu ya yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat hukumnya. Jadi ada persoalan yang kita ketahui, ya, kemudian dihubungkan dengan hukum yang jadi standar. Itu namanya ilat, namanya kias. Ya. Kenapa kok bisa dihubungkan? Karena ilatnya sama. Ilat itu maknanya landasan hukumnya, ya, reasoningnya itu sama. Ya, makanya kemudian karena reasoningnya sama, landasannya sama, maka ini hukumnya sama. Ya. Indal hamil, ya, menurut pihak yang menghubungkan atau mujtahid. Jadi bukan orang awam. Orang awam nanti hukum dasarnya nggak ngerti, kemudian menghubungkan peristiwa sekarang dengan hukum dasar yang dia tidak mengerti, nah itu semakin berantakan, ya, kesamaannya di mana juga nggak ngerti, ya semakin berantakan. Makanya kalau Ibnu Subki dalam Jam'u al-Jawami itu kias itu menghubungkan sesuatu, ya, yang itu ada atau diketahui kepada sesuatu yang diketahui, ya, karena kesamaan alasan. Dan yang menghubungkan itu adalah mujtahid. Dari Abu Zahrah mendefinisikan kias adalah ilhaqu amrin, menghubungkan sebuah perkara, ghairi mansusin, yang tidak ada nasnya. Jadi kalau ditanya, gimana hukumnya naik kereta api? Wah, itu kan waqala Allah nggak ada, waqala Rasul nggak ada. Nah, itu namanya amrin ghairi mansusin, yaitu persoalan yang tidak ada nasnya. Ala hukmihi bi amrin akhari mansusin. Ya. Nah, itu kita menghubungkan perkara yang tidak ada nasnya kepada hukum perkara lain yang ada nasnya. Nah, gitu ya. Ini naik kereta api hukumnya gimana? Ya, Rasulullah SAW dulu naik onta. Ya, ini ilatnya setara nggak onta sama kereta api, bahwa mereka itu adalah kendaraan. Nah, makanya boleh, hukumnya mubah, ya boleh. Ya. Hukumnya boleh, karena Rasulullah SAW naik onta. Sekarang naik onta juga boleh, naik kereta api juga boleh. Nah, gitu ya. Dasarnya apa? Rasulullah SAW naik onta. Ya. Ala hukmihi li istiraqiha. Ya. Karena keduanya berserikat, mempunyai kesamaan fi illatil hukmi, di dalam illat hukumnya, ya, di dalam illat hukumnya. Kalau misalkan kita naik kereta api boleh, kenapa? Karena Rasulullah SAW naik buruk. Nah, itu illatnya nggak setara, ya. Yang naik buruk itu hanya Rasulullah SAW, yang lain enggak, manusia biasa enggak. Jadi enggak bisa dijadikan dasar bahwa ini setara dengan naik kereta api, enggak bisa. Walaupun kereta api, pesawat terbang, ya, kecepatannya jauh lebih cepat, ya, daripada onta, daripada kuda, tetapi itu tidak sederajat dengan kecepatan buruk. Apalagi buruk itu kan manusia sudah memasuki persoalan gaib yang nggak bisa dijadikan sandaran hukum atau standar hukum. Nah, gitu ya. Rukun kias itu ada 4. Pertama, al-aslu, asal. Al-far'u, ya, far'u. Hukmul aslu. Dan kemudian al-illah. Ini ilahnya mestinya ditaruh nomor 2 ya. Al-aslu, al-illah, hukmul aslu, dan al-far'u. Far'unya terakhir. Al-aslu, ya, asal, ini.
Jadi maksud asal itu gimana? Yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya, yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Atau di dalam istilah usul disebut al-aslu, asal. Memang namanya asal ya. Atau yang menjadi ukuran atau makis alaihi, al-makisu alaihi. Ya, yang jadi ukuran. Atau al-musyabbahu bihi, yang menserupakan, musyabah bihi. Jadi asal itu ada nas hukum yang dia itulah yang menjadi cerminan, ya menjadi panduan, menjadi patokan. Gampangnya gitu. Ini nas hukum. Nah, nas hukumnya diambil dari mana? Ya, ini namanya asal ya. Bukan berarti asal aja, bukan itu. Asal itu pokok. Ya, pokok ini hanya boleh mengambil nas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma. Ya. Selain itu nggak boleh. Jadi kalau standar hukumnya, ya, jadi ini namanya al-aslu. Nanti ditanya, asalnya dari mana itu? Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim. Itu sah. Ya. Asalnya dari mana? As-sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dari mana? Al-ijma, ya ijma ulama, ijma sahabat. Nah, mengatakan seperti itu. Nah, itu asal namanya boleh. Rukun kias yang kedua adalah hukum asal. Jadi hukum asal. Asal tadi itu kan nasnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Nyambung ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, ya. Tegakkanlah sholat. Nah, itu hukum, itu namanya asal nomor 1. Kalau hukum asal wa aqimus shalah, ya dimaksud sholah itu adalah as-shalah al-fardu, ya, atau al-maktubah, yaitu sholat wajib 5 waktu. Hukumnya adalah al-fardu, yaitu wajib. Jadi hukum asalnya wajib. Nomor 2 itu ya, hukum asalnya wajib. Asalnya waqala Allahu fi Qur'anil Karim atau waqala Rasulullah SAW. Karena Al-Quran belum tentu mengatakan wajib. Rasulullah SAW juga belum tentu mengatakan wajib, tetapi hukum asal lah yang mendefinisikan ini wajib. Ini kalau dibaca kayaknya semakin pusing ya. Nah, inilah mudahnya tadi yang saya terangkan ya. Tapi kalau mau dijelaskan lebih detail hukum asal atau hukum syara yang dinaskan pada pokok, yang kemudian menjadi hukum pula bagi cabang, nanti ya cabangnya ya, yaitu far'u. Syarat dari hukum asal adalah hukum asal itu satu kalimat ya, satu kata yang jadi satu. Hukum asal merupakan hukum syara amaliyah. Ya, hukum asal, hukum syara amaliyah itu ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ya. Kemudian ada sahih, badil, ada rukun, ada asyurtu, ya, gitu. Yang kedua, hukum asal harus makul makna, yaitu pensyariatannya rasional, ya. Jadi hukum asal itu harus rasional, ya, jelas, ya. Misalkan hukum khomer itu haram, ya. Nah, itu kan pensyariatannya rasional, ya. Berbakti kepada kedua orang tua wajib. Nah, itu pensyariatannya rasional. Yang C, hukum asal bukan hukum yang khusus, ya, bukan hukum yang khusus. Kalau hukum khusus nggak bisa dijadikan dalil umum, nggak bisa. Ya. Hukum khusus. Misalkan hukum khusus itu apa? Misalkan hukum khusus itu Ummahatul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW itu punya gelar Ummahatul Mukminin. Itu jangan ditiru. Terus kita punya istri, kita kasih gelar Ummahatul Mukminin. Nah, itu nggak boleh.
Karena ummahatul mukminin itu nanti kalau suaminya meninggal, Rasulullah SAW meninggal, itu istri-istrinya nggak boleh dinikahi para sahabat. Jadi janda-jandanya Nabi nggak boleh dinikahi oleh para sahabat. Nah itu hukum khusus. Misalkan keturunan Nabi nggak boleh memakan sodakoh. Nah itu hukum khusus. Nggak boleh kemudian itu dijadikan hukum asal. Nggak bisa. Ya, gitu ya. Kemudian hukum asal harus tetap ada, tidak mansuh yang D. Ya, jadi tidak mansuh. Misalkan hukum asal minuman keras. Pertama kali kan ayatnya turun kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah minuman keras dan judi itu ada manfaatnya, ada dosanya, dan ada manfaatnya bagi manusia. Nah ini nggak boleh dijadikan hukum asal. Hukum asalnya boleh minuman keras. Enggak. Karena sudah dimansuh dengan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Haram. Jadi bukan hukumnya boleh, tapi haram karena sudah dimansuh. Ya. Rukun qiyas yang ketiga adalah al-illah atau al-illat. Ya. Illat yaitu menyambungkan pokok dengan cabang. Artinya gini, menyambungkan antara hukum standarnya dengan hukum yang ditanyakan. Kamu tanya apa? Bagaimana hukumnya cangkok jantung? Nah, itu zaman Rasulullah SAW nggak ada. Terus hukum asal standarnya apa? Nah, gitu kan misalkan kalau sakit berobatlah, misalkan gitu ya. Nah, makanya diperbolehkan. Nah, itu berarti ada hukum asalnya. Jadi ilat itulah yang menyambung antara kalau sakit berobatlah dengan cangkok jantung. Ya. Nah itu ilatnya adalah berobat kalau sakit. Ya. Nah gitu ilatnya sama. Ya. Orang yang sakit jantung berobat, orang yang sakit berobat. Nah itu sama. Ya. Sehingga ilat itu adalah sesuatu yang pada asalnya menjadi landasan adanya hukum. Ya. Jadi ilat itu menjadi landasan adanya hukum pada far'u. Syarat ilat itu ada beberapa. Yang pertama harus merupakan sesuatu yang nyata, artinya dapat diamati. Tanpa diketahui adanya ilat yang nyata, kita nggak bisa mengkiaskan. Misalkan mabuk. Mabuk itu jelas bisa diindra. Jadi orang mabuk itu kelihatan. Kita belum bertanya dia mabuknya karena apa, tapi mabuknya itu sendiri itu bisa diindra. Ya. Nah dari situlah kemudian ilatnya mengatakan yang memabukkan itu nggak boleh. Nah baru kemudian ada hukum-hukum berikutnya. Ya. Yang B harus merupakan sifat yang tegas dan tertentu. Dalam arti tidak berbeda karena perbedaan orang di dalam keadaan lingkungannya. Seperti pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya mengakibatkan terhapusnya hak waris. Demikian halnya pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh penerima wasiat terhadap pemberi wasiat mengakibatkan terhapusnya hak wasiatnya. Itu tegas ya dan tertentu. Ya. Harus ada kaitannya munasabah dengan hikmah dalam arti hubungannya antara hukum dengan ilat yang sesuai dengan maqasid asyari. Ya. Karena motif yang hakiki dari pensyariatan hukum dan tujuan yang dimaksudkan adalah hikmah hukum tersebut. Jadi syaratnya ilat itu menerapkan maqasid itu syariah. Ya. Sehingga misalkan Yusuf Qaradawi itu melakukan terobosan dengan membuat zakat profesi. Nah ini beberapa orang menolak, itu nggak ada di masa Rasulullah SAW. Nah dia nggak ngerti kias. Dia nggak ngerti kias bahwa profesi zaman dulu itu adalah bertani, berdagang. Sehingga petani dan pedagang itu mereka
berkewajiban mengeluarkan zakat. Ya. Nah sekarang ada profesi lain yaitu di kantor yang gajinya jauh lebih tinggi dari petani sama pedagang. Ya karena nggak ada nas yang pasti maka ditiadakan, bukan itu. Karena ini sama, yaitu ilatnya adalah orang yang kaya melebihi kelebihan harta sampai batas nisab, maka dia mengeluarkan zakatnya. Ada yang mengatakan zakat itu nisabnya 1 tahun. Nah itu kan tertentu. Itu kan misalkan zakat peternakan, itu misalnya zakat emas, perak. Tapi kalau zakat pertanian ya ketika panen. Nah ini dikiaskan sekarang ini ketika gajian gitu. Ada yang mengatakan ya gajian harus setahun. Lah kalau setahun nggak ada setahun ya. Gaji bulan Januari saya tabung dulu untuk saya keluarkan zakatnya selama setahun. Setahunnya adalah bulan Januari tahun depan, tahun 2022. Setelah itu gaji bulan Februari saya tabung untuk Februari 22. Nggak bisa saya keluarkan Januari 2002, berarti dia hanya 11 bulan. Nah, jadi ada yang itu harus disimpan dulu 1 tahun baru dikeluarkan. Ya mau disimpan 1 tahun, hitungannya ya per bulan. Ya, jadi hitungannya per bulan ya. Nah, jadi dia dikeluarkan ketika gajian. Kata gajian pun dievaluasi artinya adalah take home pay. Take home pay itu adalah total uang yang dibawa pulang. Kenapa? Karena istilah gaji itu sendiri di dalam dunia perkantoran itu menjadi istilah khusus, yaitu gaji. Seringkali gaji itu sangat kecil, sangat sedikit, sementara tunjangannya sangat banyak. Jadi gajinya nggak mencapai nisab, ya, tetapi tunjangannya jauh melebihi nisab. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau orang yang menolak itu nggak ngerti dia tentang kias, bagaimana mengkiaskan. Ya. Seperti memabukkan itu munasabahnya dengan keharaman khamr. Ya. Khamr itu haram. Ya. Nah, padahal zaman sekarang nama khamr nggak ada. Adanya topi miring, ada ciu, ada oplosan, dan lain-lain. Nah, karena namanya bukan khamr, maka halal. Nah, bukan. Ilatnya adalah munasabah. Ada kaitannya. Apa? Yaitu memabukkan. Bukan namanya. Gitu ya. Yang D bukan sifat yang terdapat pada asal. Sebab jika ilat itu hanya terdapat pada asal, maka nggak bisa dianalogkan, nggak bisa dikiaskan. Ya, kias itu sifatnya analog ya. Hanya bisa dilakukan apabila sifat-sifat yang sama pada 2 waqi'ah atau lebih. Misalkan kekhususan Rasulullah SAW nggak biasa dikiaskan pada orang lain. Ada kekhususan itu hanya untuk Rasulullah, untuk Nabi. Ya, misalkan beliau boleh menikah dengan lebih dari 4 perempuan. Itu untuk Nabi, yang lainnya nggak bisa. Itu khusus untuk Rasulullah SAW. Dan juga ilat itu tidak berlawanan dengan nas. Ya. Jadi nas qat'i nggak bisa berhadapan dengan nas. Nah, ini contoh-contohnya dari bawahnya ya. Rukun kias terakhir adalah far'u. Al-far'u itu juga sering diartikan cabang. Far'u atau cabang adalah sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau yang dikiaskan. Artinya far'u itu adalah yang ditanyakan hukumnya. Hukumnya apa toh? Nah itu far'u namanya. Jadi dia bukan standar hukum. Khamr itu haram. Gimana kalau topi miring? Nah itu far'unya. Itulah yang dia dikenakan ukuran atau diserupakan al-maqis atau al-musyabbah.
Ya tahu ya. Sehingga far'u itu tidak mempunyai hukum sendiri karena dia cari standar ke tempat lain. Yang kedua, ilat yang ada pada far'u harus sama dengan yang ada pada asal. Ilatnya memabukkan. Nah, itu harus sama dengan yang far'u. Yang far'u tidak lebih dulu daripada asal. Asal dulu yang harus ada hukumnya. Hukum far'u harus sama dengan hukum asal. Ya. Ya, setelah kita pusing-pusing, kita kasih gambar dulu. Far'u itu hukumnya harus sama dengan hukum asal. Misalkan hukum asal ini standarnya wajib. Far'u juga harus wajib. Hukum asalnya makruh, far'u juga makruh. Ya. Jadi far'u tidak malah mendikte hukum asal. Syaratnya apa? Syaratnya harus ilatnya sama. Jadi ilatnya far'u itu sama dengan ilatnya hukum asal, sama. Ya. Kenapa khomer itu haram di hukum asal? Ya karena ilatnya dia memabukkan. Maka di far'unya segala yang memabukkan itu haram. Gitu. Nah, silakan kasih contoh. Nah, kemudian asal itu adalah hukum nasnya dari Al-Quran, hadis, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu ya gambarnya. Supaya lebih mudah kita kasih contoh. Contoh pertama, al-far'u. Far'unya itu pertanyaan, bagaimana hukum kegiatan sewa-menyewa, transaksi bisnis, dan berbagai bentuk transaksi lainnya pada saat apa hukumnya? Ada nggak dalam Al-Quran? Misalkan kita lagi ngetik di laptop, kita lagi transaksi lewat sosmed, ya itu gimana hukumnya? Nggak ada semuanya. Ya, tapi ini pertanyaan zaman sekarang, gimana hukumnya? Maka kias, hukum kiasnya itu adalah dengan hukum asal, yaitu hukum asalnya itu haram. Apa? Haramnya itu jual beli saat adzan Jumat. Itu haram. Sampai Jumatan selesai. Ya, itu hukum asalnya. Ilatnya apa? Larangan kegiatan jual beli yang dapat melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ilatnya sama, kegiatan transaksional yang melalaikan dari ingat Allah. Asalnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengenal. Ini malah kata-katanya memakai fas'au. Fas'au itu lari kecil, ya fas'au. Ya, artinya itu adalah menyambut, ada sambutan. Ila dzikrillah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli, haram. Ya, makanya nggak boleh kita untuk menunaikan transaksi ketika adzan Jumat. Oleh karena itu kegiatan sewa menyewa dan berbagai transaksi lainnya itu terdapat kesamaan ilatnya ya, dengan pokok, yaitu dapat melalaikan untuk ingat kepada Allah. Maka dia juga dilarang. Artinya berbagai macam aktivitas dan kegiatan selain jual beli, misalkan ketika adzan dikumandangkan pada hari Jumat adalah sama hukumnya, yaitu dilarang. Karena baik jual beli maupun berbagai aktivitas lainnya itu sama-sama dapat melalaikan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pertama. Contoh kedua, far'u. Bagaimana hukum zakat dengan padi atau beras? Sementara di Arab Saudi nggak ada beras zaman dulu. Kalau sekarang ada beras. Ya, makanya ada nasi biryani. Nah, itu dari Arab. Walaupun katanya itu asalnya dari Pakistan. Nggak ada hukum zakat. Adanya kan di ASEAN. Kiasnya apa? Ya, hukum asal. Hukum asalnya wajib hukumnya membayar zakat gandum. Jadi gandum itu wajib zakatnya. Makanya zakat beras juga wajib. Kenapa kok zakat beras bisa wajib seperti zakat gandum? Karena ilatnya sama, yaitu wajibnya zakat terhadap bahan makanan pokok.
Jadi makanan pokoknya gandum, ya zakatnya gandum. Makanan pokoknya kurma, zakatnya kurma. Makanan pokok beras, ya boleh. Dia beras, nggak harus kemudian cari kurma. Nggak harus kemudian cari gandum, enggak. Ya beras itu yang kamu bayarkan. Ya, ilatnya sama. Dalilnya dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Mu'adz, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada mereka berdua, janganlah kamu memungut atau mengambil zakat dari penduduk, kecuali terhadap 4 hal, gandum, biji gandum, anggur, dan kurma. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Beras kok nggak ada? Ya nggak ada saat itu. Tetapi itu makanan pokok masyarakat di situ, sehingga 4 benda itu adalah makanan pokok, ya, dalam tanda kutip termasuk beras. Nah, gitu ya. Karena padi mempunyai persamaan ilat dengan gandum, yaitu sama-sama makanan pokok, maka padi juga wajib dikenakan zakat sebagaimana halnya gandum yang disebutkan dalam hadis tersebut di atas. Ya. Contoh 3. Masalahnya apa? Bagaimana hukum minuman oplosan, ciu, narkoba, mensen, topi miring, macam-macam. Nah, ini apa hukumnya? Sementara hadisnya nggak ada. Ya, kiasnya gimana? Kiasnya dari hukum asal, yaitu haramnya seperti haramnya hukum khomer. Kok bisa khomer itu disamakan? Oplosan, ciu, narkoba, mensen, dan lainnya itu sama haramnya dengan hukum khomer. Karena ilatnya sama, yaitu ilatnya larangan mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan. Ya terserah namanya apa aja, nanti mau diganti mereknya apa saja. Kalau itu memabukkan, maka itu sama aja dengan khomer. Hukum asalnya Rasulullah SAW telah bersabda, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khomer, dan setiap khomer adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya larangan meminum khomer yang hukumnya haram adalah karena ilatnya memabukkan. Jadi khomer itu karena memabukkan dia diharamkan. Atas dasar ini maka meminum khomer diharamkan. Dalil nas hadis ini menjadi kias bagi jenis minuman lainnya yang tidak disebutkan dalam nas hukumnya. Khomer sebagai tempat atau sandaran kias adalah pokok asalnya. Ya. Kullu muskirin khomrun. Segala yang memabukkan adalah khomer. Wa kullu khomrin haramun. Setiap khomer adalah haram. Sedangkan jenis minuman lainnya yang tidak disebutkan dalam nas, misalkan jenis minuman yang mengandung alkohol dan bisa memabukkan seperti whisky, itu adalah cabang. Yang ditanyakan, gimana hukumnya whisky? Memabukkan enggak? Mabuk. Nah, berarti dia haram seperti khamr. Larangan meminum khamr atau haram adalah hukum pokoknya. Dan memabukkan adalah ilatnya. Ya, jenis minuman ilat itu haram. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dihadirkan kepada Ustadz Endri Nugroho yang telah menyampaikan materi usul fikih ya dengan tema tadi kias bagaimana metode penggalian hukum. Nah, ini diinformasikan kepada para jamaah yang mungkin ingin memberikan pertanyaan terkait subtema pada malam hari ini atau tema usul fikih pada kelas. Jika di ini ya monggo bisa melalui chat atau melalui langsung. Silakan kami tunggu. Monggo pada para jamaah. Baik Ustadz, mungkin ini ada satu pertanyaan dari saya Ustadz ya. Sambil menunggu dari jamaah. Ini Ustadz, terkait tadi yang Ustadz sampaikan dari yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Kordowi terkait zakat profesi ini
mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Ustaz, karena takutnya ketika mungkin pemahaman tentang zakat itu sendiri ya, hukumnya karena hukumnya wajib itu nanti malah membuat kita mungkin bisa berdosa dan sebagainya Ustaz. Itu mungkin bisa dipahami nggak Ustaz, pertanyaannya? Gimana? Yang terkait zakat profesi Ustaz. Ya. Itu kaidahnya, kemudian mungkin penerapannya itu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Qaradawi itu seperti apa Ustaz? Ya. Jadi kalau untuk fatwa, nah tentunya fatwa itu nanti berakibat pada dunia dan akhirat. Seseorang yang meyakini bahwa zakat profesi itu wajib, tetapi tidak menunaikan, nah itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Seseorang yang tidak meyakini fatwa zakat profesi dengan alasan supaya tidak membayar zakat, itu ya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tapi ada juga yang meyakini bahwa zakat profesi itu dia nggak yakin karena dia yakinnya zakat profesi nggak ada. Yaitu nanti juga dipertanggungjawabkan di akhirat, alasannya apa. Ya, semuanya dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, tapi pertanyaannya beda-beda. Ya kan? Yang satu adalah meyakini tapi tidak diamalkan, yaitu ditanyakan. Yang satunya meyakini tetapi menolak karena enggan membayar, nah itu juga ditanya. Nanti ada juga yang mereka menolak fatwa itu juga ditanya kenapa menolak. Dan nah, tentunya yang ketiga ini lebih ringan kalau dia memang punya alasan yang kuat ya untuk bahwa saya punya lembaga yang memfatwakan bahwa zakat profesi enggak ada. Nah, itu lebih ringan alasannya. Demikian. Baik Ustadz. Ini ada satu pertanyaan Ustadz, semoga bisa dijawab dengan baik ya, dari Ibu Farida. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum alkohol? Apakah termasuk najis? Ya. Hukum yang perlu dipahami dulu gini ya, alkohol yang dimaksud itu khomer atau bukan? Itu yang pertanyaan saya itu dulu. Karena istilah alkohol itu sekarang menjadi istilah kimia kan, rangkaian alkohol. Nah, jadi rangkaian alkohol itu ada. Itu rangkaian dengan jumlah C sekian, itu termasuk rangkaian yang pakai belakangnya ol, etanol, metanol, ya itu rangkaian alkohol. Nah, kalau itu, nah itu hukumnya jadi berbeda, ya. Jadi berbeda karena dia adalah rangkaian kimia yang bisa dipakai untuk bermacam-macam kegiatan, bermacam-macam hal. Ya. Nah, kemudian kalau alkohol itu dalam arti yang memabukkan, ya, maka alkohol ini ulama berbeda pendapat. Ya. Pendapat yang pertama bahwa dia itu haram untuk diminum, tetapi boleh dipakai untuk lain-lainnya. Itu boleh. Karena campuran kimia terbaik untuk pelarutan itu adalah alkohol. Walaupun ada orang farmasi atau orang kimia mengatakan ada yang lain. Nah itu monggo saja, ini menyangkut masalah rangkaian kimia tadi, ya, dipakai untuk pelarut salep, ya kan, dipakai untuk pelarut minyak wangi. Makanya kalau ini nggak selesai diskusinya kan belum, pelarutnya minyak wangi pakai apa? Pakai metanol. Nah metanol itu juga rangkaian alkohol, jadi malah bingung juga, ya. Nah yang jumhur adalah alkohol itu haram untuk dikonsumsi, itu jumhur, ya. Yang perbedaan pendapat adalah kalau dia dipakai untuk lainnya. Misalkan untuk campuran minyak wangi. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Ya. Itu. Baik, semoga bisa terjawab dari Bu Farida. Karena memang alkohol itu kalau memang dikonsumsi hukumnya haram. Tapi kalau untuk dipakai dengan
Ini tadi disampaikan memang banyak pendapat. Ya, termasuk diantaranya adalah hand sanitizer. Hand sanitizer yang sekarang dibutuhkan dalam rangka untuk protokol kesehatan COVID-19 itu kan campurannya alkohol. Baik, monggo kepada para jamaah yang ingin memberikan pertanyaan, masih kami tunggu. Baik, mungkin, ini Ustadz, alhamdulillah ada satu lagi. Dari Bapak Rizal. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Apakah kias juga ada dalam ibadah? Contoh ada yang mengkiaskan kodok puasa dengan kodok sholat. Benarkah itu Ustadz? Jadi tentang kias dalam ibadah Ustadz. Ya, sebagian besar ulama mengatakan bahwa kias itu bukan untuk ibadah. Kias itu adalah, maksudnya ibadah di sini ibadah makdoh ya, ibadah ritual, ibadah khusus itu tidak memakai kias karena beberapa ibadah itu memiliki karakter dan hukum sendiri. Misalkan sholat 5 waktu itu mempunyai karakter hukum sendiri. Ya, jadi kalau mau dikiaskan agak susah. Dia mempunyai kaifiat, niat, dan waktu yang tersendiri. Kemudian wanita yang menstruasi itu mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Nah, makanya mayoritas dari para ulama untuk ibadah itu punya hukum asal sendiri. Ya, sehingga hukum asalnya khusus sehingga tidak bisa dikiaskan. Baik, semoga tadi bisa menjawab Bapak Rizal. Mengingat waktu sudah pukul 9 dan ini belum ada jamaah yang memberikan pertanyaan, silahkan bagi para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan ya untuk pekan selanjutnya mungkin. Dan juga kami ingatkan yang belum presensi silahkan bisa presensi sebagai dokumen untuk kelengkapan administrasi dari panitia. Baik, alhamdulillah. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Hendri yang telah menyampaikan materi. Semoga Allah memberikan kemudahan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.